Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Silakan dibuka kajian kita yaitu tafsir Al-Quran surat Al-A'raf. Wendili Qur'ane. Surat Al-A'raf ayat 148. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min kullihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la ya'tihim sabilan ittakhaduhu wa kanu zalimin. Itu bacanya sabilanit gitu ya. Jadi ya, kalau diteruskan sabilanit takhadu. Jadi tanwinnya itu hilang menjadi nun wasliyah. Itu cara bacaan apes gitu. Kalau berhenti lah wala ya'tihim sabila. Terus memulai ittakhadu. Iya, mim itu mutlak, itu baik berhenti atau daripada terus. Tapi seandainya terus, jalan keluarnya yaitu ditambah nun wasliyah namanya. Iku ilmu itu. Prakteknya wala ya'tihim sabilanit takhadu. Kalau berhenti sabila, terus dimulai ittakhaduhu. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Hamdan ya bina ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balag. La haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha, dan membuat sogo
Sobo itu membuat cetakan, mencetak atau membuat patung gitu. Sopo kaum Musa, kaumnya Musa, min ba'dihi, dari setelahnya ditinggal pergi Musa ke gunung Sinai itu, Jabal Sinai atau Tur Sinai. Membuat min khuliyihim, dari perhiasan mereka, itu dari emas-emas mereka. Jamaknya khuliyin itu bahwa ma tatahalla bihil mar'ah bi zawjiha, apa yang dibuat perhiasan oleh seorang wanita untuk suaminya, termasuk gelang, kalung yang terbuat dari emas. Itu namanya uliyihim. Mereka itu mengumpulkan perhiasan-perhiasan dari istrinya, dibuat ijlan, yaitu pedet. Ijlan itu waladul bakor. Waladul bakor itu anaknya sapi, pedet. Jasadan, yang berupa jasad, artinya dibuat seperti gambar, itu pohon atau tembok, dibuat seperti itu, ya seperti anak sapi itu. Jadi semua perhiasan-perhiasan istri-istri pada waktu itu dikumpulkan, dicetak, dibuat, yaitu namanya ijlan itu. Pedet anak sapi yang berupa jasad kecil tapi. Lahu bagi ijlan khuarun, utai suara yang memang kuar-kuar, suara yang dibuat oleh Musa Samiri namanya. Ini ceritanya itu kok bisa bersuara, kenapa? Karena diberi tanah, yang tanah itu ngerti Musa Samiri itu bahwa Jibril datang naik kuda. Jadi bekas dari injakan kuda yang dinaiki Jibril itu diambil, dimasukkan ke dalam mulutnya pedet tadi itu. Sehingga pedet itu bisa bersuara, bukan karena pedetnya, tapi karena tanah yang dimasukkan ke dalam mulutnya pedet itu. Itu jin yang membuat seperti itu. Hingga ya kalau kamu sekarang menemukan hal-hal aneh, itu kalau memang tidak ada dalilnya ya jin itu. Jadi tidak usah kita itu di dunia ini hal-hal yang tidak ada masuk akalnya, itu tidak ada dalilnya, itu dijadikan satu keyakinan, pembenaran, tapi justru itu adalah jin. Wanya suara khuar yang dibuat oleh Musa Samiri sebagai promotor pembuat patung itu. Alam yarau, apakah tidak tahu kaumnya Musa itu, annahu, sesungguhnya saja la yukalimuhum, tidak bisa ngomongi, apa ijlan hum, pada mereka. Sebenarnya sama sekali ijl itu tidak bisa ngomong. Nah ini kan jelas itu. Jadi tidak bisa ngomongi karena ada tanah yang diambil dari itu dan dimasuki jin. Sehingga seolah-olah pedet itu muni huar. Sebenarnya tidak berbunyi, itu jin. Supaya apa? Menyesatkan orang yang ada di situ. Akhirnya menganggap itu benar. Walayatihim, dan tidak bisa menunjukkan apa ijlan hum, pada mereka, sabilan, pada jalan yang benar. Sebenarnya ya tidak bisa memberi petunjuk atau nasihat, ditutur, dianggap pangeran. Musa itu keliru, itu mencari Tuhan kok ke gunung itu katanya gitu. Yang benar pangerannya, Tuhannya di sini, ini Tuhannya. Akhirnya ya banyak yang terpengaruh saat itu. Ini cerita seperti ini kalau diceritakan sekarang itu kan kok kari gampang percaya begitu kan. Ya karena teknologi dulu ya begitu itu. Kalau sekarang
Dia gampang percaya, kenapa? Hoax, cerita hoax. Banyak kan hoax. Yang benar gimana? Yang jelas tahu. Kenapa? Ya pinter orang sekarang karena teknologi. Kalau cerita ini diceritakan orang sekarang, ngono ae kok percaya. Nanti gitu mestinya. Tapi kenyataannya mereka ngambil jalan yang salah. Karena pengaruh Musa Samir Miri. Itakhoduhu menyembah mereka, menganggap mereka pada ijlan. Menyembah mereka pada ijlan bil jabal wakan udah nada mereka itu zalimin, zalim semua. Mereka semua itu adalah orang yang membahayakan diri mereka untuk menyembahnya mereka pada pedet tadi. Karena mereka itu menjadi membahayakan diri mereka sendiri sebab menyembahnya mereka kepada pedet. Nah ini hal yang sedemikian rupa ini ya sama sekarang nasihat ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian supaya menyembah Allah saja. Tauhid kepada Allah. Hanya Allah yang diminta, hanya Allah yang dimintai perlindungan, hanya Allah yang dimintai penjagaan, hanya Allah yang segala permohonan, perlindungan, kebaikan, menolak kemadaratan, segala sesuatu, menghilangkan penyakit, itu hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Itu yang disebut wala tusyriku bihi syai'a. Yang disebut ajaran tauhid. Kita juga begitu. Kenapa sampai seperti ini kejadiannya? Kalau tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin bisa. La haula wala quwata illa billah. Wala masukito. Dan ketika dijatuhkan bi aidihim apa ijil tadi. Wala masukito dan ketika dijatuhkan apa ijil bi aidihim dalam tangan mereka, mereka menyesal atas penyembahan mereka terhadap pedet itu. Itu yang disebut wala masukito bi aidihim. Mereka menyesal atas penyembahan mereka terhadap anak pedet. Wala masukito bi aidihim. Waro'at dan tahu mereka, yakin mereka bahwa annahum sungguhnya mereka itu qadallu, sungguh telah sesat mereka dari kebenaran dan hidayah. Ya setelah adanya nasihat, Musa datang, akhirnya Musa nasihat, wah kamu ini musyrik semua ini. Mereka menyesal atas perbuatan mereka kok bisa nyembah pedet. Wong asal-asale ya enggak percaya iman kepada Musa dan Tuhannya Musa, ditinggal Musa selama 40 hari itu malah kaumnya ini menyembah anak pedet dipengaruhi oleh Musa Samiri. Akhirnya getun bahwa mereka itu sesat. Ya tidak langsung begitu. Itu ada prosesnya. Proses apa? Proses diingatkan, dinasehati, dituturi, diilmoni, akhirnya mereka sadar. Akhirnya mereka itu annahum qadallu, bahwa mereka itu sesat. Itu yang ngomong begitu itu dirinya mereka sendiri. Getun, qalu berkata mereka, la ilam yar'amna, niscaya jikalau tidak menyayangi pada kita siapa Rabbuna Tuhan kita, wayakfir dan jikalau tidak mengampuni siapa Rob lana kepada kita, oh terus payu adibuna kemudian kita disiksa, lanakunanna niscaya ada sungguh kami itu minal khosirin tergolong orang-orang yang merugi, orang yang getun dapat siksaan. Yaitu mereka sampai iktiraf mengakui, ya Allah, seandainya Tuhan kami tidak menyayangi kami dan Tuhan kami tidak mengampuni atas dosa-dosa kami, kok kemudian kami disiksa, niscaya kami tergolong orang-orang yang rugi, menyesal, dapat siksaan nanti di akhirat. Nah, itu akhirnya diterima tobatnya, tapi caranya tobat tidak seperti sekarang. Dulu itu suruh membunuh.
Yaitu yang tidak menyembah supaya mateni kepada yang nyembah. Yang tidak musyrik, yang tidak mengikuti menyembah pedet, tidak menyembah, itu suruh membawa senjata, puding, pedang. Ya. Orang yang nyembah dipateni. Karena saat itu terang, benderang, dalam keadaan tempat yang terbuka, orang mentolo. Orang mentolo, krono, iki bapake, iki ponakane, iki cucune. Akhirnya dimasukkan ke gedung yang peteng, gelap, gulita. Akhirnya dimulai, mulai baju ono. Bacuen nang ketemu ning kowe, ngarepmu kowe. Ya ora ketok mbu bapake mbu anake, terus di stop oleh Allah. Hanya di stop iku ana sing mati. Sing mati ya wakeh. Ewonan. Karena saat itu yang mati-mati sudah diampuni oleh Allah. Yang belum sudah masuk surga itu. Yang belum ini maka diterima tobat. Iku tobatnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau gawe dosa mati. Harus dipateni. Waktu lu ampusakum. Ya. Bunuhlah diri kalian. Itu maksudnya prakteknya seperti tadi itu. Umpama iki diterapno ning umat Nabi Muhammad piye? Iku ayune rono kuwi. Diceritakno ngene iki ben bisa syukur. Sekarang cukup dengan istighfar. Makanya diajarkan Sayyidul Istighfar, hafal apa durung? Allah mantara bila khalaqtani wa nabika itu dibuat terus. Itu kok nganteni di ayo hafal apa ora Bu dihafalno. Enggak ngono iku diamalkan. Semenjak kamu tahu sampai kapan? Ya sampai kamu mati. Jadi itu namanya jangan setiap pelajaran apapun sekecil apapun itu hafalkan, jaga pelihara. Nah, ini ceritanya akhirnya berdoa kepada Allah yaitu ya Allah tadi itu kami getun menyesal karena kami seandainya tidak diterangkan kesalahan kami, tidak tahu kesalahan, tidak diampuni, kemudian kami disiksa, menyesal kami, tergolong orang yang menyesal kami. Itu namanya bentuk iktiraf. Iktiraf ya wae dhewe apa? Iya kana budu wa iya kanas. Nah, ini kue iktiraf wes. Senan kue nyembah ning aku ya sembah Allah tok. Salat duha, salat apa? Selagi ini ada syariat lakukan. Salat ini, salat ini, salat ini, istighfar. Itu namanya iya kana butuh, iya kana stain. Lah permohonan kamu kan masing-masing, masuk ana yang intervensi antara satu sama lain. Bapakmu ora ro, ibumu ora ro. Butuh apa kowe? Njaluk ning Allah. Wong kowe mari salat. Mulane aja diarani lamcing, mari salam pelencing, ya. Artinya apa? Hari ini pamitan nguyuh, hari ini pamitan ngengek, hari ini pamitan apa entek pamitane nih ta. Kuwi jenenge gawe alasan. Apa ana cimoyo. Apa sesuk diteni. Hang diteni neliti iki lho paham nih ta. Aja sampai istilahnya itu gawe-gawe. Dungo tenan. Jaluk ning Allah, masih akeh butuhe. Sekolah magi SD, SMP, SMU, pemenang sing kuliah. Banyak orang yang apa nikah. Itu banyak kebutuhannya. Ya mohonlah itu. Kenapa? Allah itu maha ngasih. Maha penyayang. Maha pemberi. Maha pengampun. Kalau minta diampuni ya diampuni oleh Allah. Kalau minta disayangi ya disayangi oleh Allah. Minta dilindungi ya dilindungi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amalan-amalan pagi sore kan banyak. Apalagi ilmu-ilmu digelontor banyak begitu. Wah sudah ada saja kadang-kadang tidak hafal. Nah, ini hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pol itu. Jadi ayat 148 sampai 149 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah menjelaskan sunnah, salah satu sunnah dari sunnah-sunnah alam. Yaitu bahwa seorang itu akan diberikan rasa bisa melihat dan bisa mendengar. Bisa melihat dan bisa mendengar.
Adapun melihat lebih banyak bekasnya di dalam hati daripada mendengar. Kalau melihat itu biasanya lebih banyak taksirnya daripada mendengar. Nah, buktinya Bani Israel itu melihat terhadap kornya berhala saat itu. Karena ahli desa saat itu iktikaf menetap di situ dan mencari Musa, bahwa Musa mau menjadikan Tuhan yang sama seperti mereka. Karena mereka itu akhirnya menerima pedet yang dibuat oleh Musa Samiri yang dibuat itu. Karena itulah penglihatan mereka lebih mereka percaya daripada pendengaran mereka. Kenapa? Dari Musa itu cukup mendengar, sedangkan mereka melihat langsung. Dari Musa kan enggak, cukup mendengar aja Tuhannya Musa. Sementara dari Musa Samiri melihat dibuatkan Tuhan gitu. Untuk itu dalam segala hal kehidupan kita, gitu kan? Makanya di samping mendengar juga melihat. Yang kedua adalah takbihul goba wal jumud fil fikri. Jeleknya keras hati dalam pikiran. Karena itu Allah berfirman, alam yarau annahu la yukallimukum. Apakah Bani Israel itu tidak melihat bahwa namanya berhala Ijel itu tidak akan ngomongi, tidak akan bisa ngomongi mereka. Yang bisa ngomong itu adalah jin yang dimasukkan. Dan mereka keras pikirannya, dinasihati ora gelem. Padha sampai saiki. Saiki dinasihati nganggo Quran ini ora mempan. Jaluke nganggo langsung, enggak bisa. Nah, sekarang dengan Quran ini aja kita sudah syukur, kualan syukur. Yang ketiga yaitu idza radallahu bi abdi khairan alhamahu taubah ba'dal ma'siyah panadama wastaghfar. Ketika Allah mengendaki hambanya itu baik, maka Allah memberikan ilham. Jadi ketika Allah mengendaki baik terhadap hambanya, maka Allah memberi ilham bisa tobat. Nah, tobat itu memang Allah yang paling. Jadi tobat itu ya prakteknya ya setiap saat, setiap sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya tobat. Dudu tobat ngene tuwa, ngakeno dosa dhisik ben wis kabungake wis tuwa baru tobat. Dan begitu. Tobat itu setiap saat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kapan saja. Jadi saya ulangi, ketika Allah mengendaki hambanya baik, maka Allah paling ilham orang itu bisa selalu tobat setelah maksiat. Setelah maksiat itu begitu maksiat, merasa maksiat, tidak usah orang kan. Ilmunya itu didapatkan dari ngaji. Dapat ilmu itu dari ngaji. Akhirnya getun dan istighfar. Yang penting itu menyesal, getun, lalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Aku mari nglakoni maksiat, nonton HP semalam sampai sholat subuh. Iku dosa, iku maksiat jenenge. Sholat subuh jam 11, sholat subuh lho jam 11. Dan istighfar. Getun terus istighfar. Iki lungokno ngene iki penting. Iki wis ditulis sadurunge abahe ana iki wis ana. Sadurunge abahe abah ana iki wis ana. Buyute abah iki wis ana. Sadurunge Indonesia ana iki wis ana. Berarti tulisan ini sudah bertahun-tahun, bahkan ribuan, ratusan tahun sudah ada ya seperti ini bunyinya. Sekarang ini diunekno meneh. Karena apa? Kita ada di situ, di alam ini. Jadi ketika Allah mengendaki hambanya baik, maka Allah paling ilham bisa orang itu tobat selalu setelah melakukan maksiat. Prakteknya apa? Dia menyesal lalu istighfar.
Jadi tobat itu harus ada ilmunya, etiraf dulu, mengakui, menyesal, lalu komitmen tidak akan melakukan lagi. Terakhir adalah melakukan perubahan. Wong tobat itu berubah orang lakoni meneh, ngono lho. Itu jenenge tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Di tengah tobat itu ada 4 itu yang disebut taubatan nasuha. Pertama adalah mengakui, menyesal, dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Terakhir melakukan perubahan. Asalnya yang gelem sholat subuh ya patang sholat subuh iku praktek tobat iki. Saiki astagfirullah rabbal baroya mariku golek sandal anyar mulih. Lah iku jenenge ya tobat kapok lobok jenenge. Mariku besok meneh ngono meneh. Sesuk iku tekone ku kari ning masjid iku. Tekone kari kan weruh terus sandal sing anyar. Mulih dhisik. Oleh apa? Arepe nggawa sandale koncone. Iku jenenge maling berkedok salat. Aja kaya ngono. Kowe aja dienggo lambang iki. Aku anak bae blok pinter ibadah blok. Terus kowe ibadahe salat subuh jam 11. Ya salah kowe. Jadi ibadah tenanan, itu dilakoni tenanan, tepat waktu, sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Moga-moga Allah paring barokah. Jazakumullah khairan. Demikian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Sekarang saya buka termin tanya jawab. Saya beri waktu 2 menit. Silakan. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.